Alam bahagia Bapak Ibu Sobat Muda dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik hidup sesuai dengan Dharma. Saya akan mengawali dengan mengutip kitab suci Dhammapada bab 24 Tanha Waga atau nafsu keinginan dari syair 335. Sungguh bahagia mempunyai kawan pada saat kita membutuhkannya. Sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Sungguh bahagia dapat berbuat kebajikan menjelang kematian. Dan sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan. Dalam kehidupannya, setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia. Tak seorang pun yang ingin hidup menderita, baik itu bahagia lahir maupun bahagia batin. Hidup kita akan menjadi lebih terarah bila memiliki pegangan hidup. Oleh karenanya, kita sebagai umat Buddha harus tetap mengenal Dharma, memegang Dharma sebagai pedoman hidup, agar hidup kita menjadi lebih terarah, tentram, dan bahagia, baik lahir maupun batin. Permasalahannya sekarang, bagaimana Dharma dapat menjadi metode penyempurnaan tindakan dan sikap kita dalam membentuk moral yang baik. Dharma mengajarkan kita menjadi orang yang tahu cukup dan mensyukuri apa yang telah diperoleh, karena hal itulah yang akan membuat kita jadi mulia. Untuk mengarah kepada hal itu, maka kita senantiasa berlaku waspada, berlaku bijaksana, mengenal batas, dan tahu kapan harus berhenti. Oleh karenanya, kita harus berupaya melakukan hal-hal yang positif agar terhindar dari arus nafsu keinginan rendah dan beracun. Bagaimana? Ya, tentu yang pertama, rajin dan tekun membaca buku-buku Dharma, mengikuti kebaktian, meditasi, dan penghayatan Dharma. Mempelajari buku Dharma bukan sekedar kita membaca tanpa memahami, tetapi baca, pelajari, dan ambil makna yang tersirat dalam Dharma itu, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kebaktian. Dengan kebaktian kita bisa mengkondisikan karma baik lainnya, seperti menghormat kepada yang patut dihormati, membacakan parita atau mengulang sutta, bermeditasi, merenungkan sifat-sifat luhur Buddha, Dharma, dan Sangha, lalu mendengarkan bimbingan Dharma, mempelajari Dharma kembali. Selanjutnya, kita bisa berdana paramita. Yang tak kalah pentingnya adalah kita melakukan pelimpahan jasa. Selanjutnya, kita bisa memberikan penghayatan Dharma
secara lebih mendetail akan arti dan makna Dharma itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita latih untuk memiliki sila yang baik, kemoralan yang meningkat. Latihlah mulai dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Selanjutnya, kita mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Dharma. Hiduplah sejalan dengan Dharma. Hal-hal yang bertentangan Dharma kita tinggalkan. Selanjutnya, kita mengembangkan kewaspadaan. Dalam kitab suci Dhammapada bab 2 syair 24 dikatakan demikian: orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Selanjutnya, kita yang menjadi umat Buddha bukan pertama kali ditekankan untuk hafal bahasa Pali, bahasa Sanskerta, atau bahasa Mandarin. Namun demikian, kita sebagai umat Buddha harus berani mengubah cara berpikir sehingga perilaku dan tindakan kita menjadi dewasa dan bijaksana. Kita mengenal hukum karma, hukum paticca samuppada, tilakkhana, dan cattari arya sacani. Cobalah pelajari, terapkan dalam keseharian kita sesuai dengan apa yang kita pahami. Perlahan-lahan akan meningkat. Setiap orang yang pernah belajar agama Buddha pasti beda pemahamannya. Namun sesuai dengan pengalaman-pengalaman, akhirnya kebijaksanaan pun akan bertambah. Semoga kita senantiasa berada di dalam Dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.